di Zoom meeting ini, meskipun kita hanya bisa melihat wajah Bapak dan Ibu, ya. Dan wajah yang saya lihat satu layar ini hanya ada 25, nanti bergeser-geser sehingga jumlahnya ini sudah 292. Ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu adalah panitia PPDB di sekolahnya masing-masing. Dan alhamdulillah semuanya sudah lancar ya. Kemarin saya sempat keliling ke Jakarta Barat dan semuanya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari protokol kesehatan ya. Saya kemarin masuk ke kurang lebih ke Jakarta Barat itu ada 5 sekolah. Jadi saya 5 kali ditembak gitu. Ya. Dan hasilnya tetap 36, sekian derajat. Berarti saya sehat dan alatnya benar gitu, Pak ya. Ada aku. Hari ini kita akan mengevaluasi PPDB yang sudah berjalan dan mempersiapkan PPDB untuk jalur berikutnya, yaitu besok. Besok kita akan melaksanakan PPDB jalur zonasi. Pak Ibu ya. Jalur zonasi tanggal 25 sampai tanggal 27. Kemudian nanti pengumumannya tanggal 27 pukul 17. Kemudian lapor dirinya ini mohon nanti diingatkan pada orang tua, yaitu tanggal 29 Juni jam 8 sampai jam 12 dan tanggal 30 Juninya sampai pukul 14. Ya. Bapak dan Ibu, PPDB yang sebelumnya berbeda dengan tahun yang lalu. Pertama, tahun ini PPDB kita dalam keadaan berada di rumah, sehingga masyarakat melakukan pendaftarannya diharapkan dari rumah. Meskipun demikian, saya lihat di beberapa sekolah banyak juga calon peserta didik dan orang tua yang datang ke sekolah. Untuk itu, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan diusahakan di sekolah tidak terlalu banyak orang. Biasanya Bapak dan Ibu untuk jalur zonasi orang tua banyak yang penasaran, banyak yang datang ke sekolah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun saat itu memang harus datang ke sekolah dan sudah online juga, tapi banyak masyarakat yang datang ke sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Maka itu untuk besok Bapak dan Ibu tolong sampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, panitia PPDB-nya besok hadir semua di sekolah. Ya. Dengan tetap tadi menjaga protokol kesehatan. Kenapa harus hadir di sekolah? Supaya melakukan pengaturan. Kalau cuma yang datang operator
dan kepala sekolah atau guru yang senior cuma 2 orang, kasihan nanti kalau masyarakat yang datangnya banyak ya. Usahakan antrian mereka jangan terlalu lama. Ya. Kalau datangnya berombongan diatur. Jangan sampai banyak yang numpuk di kelas atau di ruangan. Ruangan-ruangan mungkin bisa dibuka beberapa ruangan kelas supaya nanti kalau yang banyak yang datang bisa dipersilahkan di ruangan kelas yang lain. Ya. Dalam satu kelas, kalau nanti menjadi ruang tunggu, usahakan maksimal 15 orang. Kalau Bapak dan Ibu nanti menyiapkan ruangan kelas sebagai ruang tunggu untuk para orang tua yang datang, maksimal kapasitas di dalam kelasnya 15 orang, jadi diatur supaya nanti jaraknya tidak terlalu berdekatan. Nah, kemudian saya melihat dulu PPDB yang sebelumnya, yaitu jalur inklusi. Di jalur inklusi kemarin, ya, kami masih menemukan kurang lebih ada 115 calon peserta didik yang daftar dan melakukan upload. Kalau inklusi kan harus mengupload surat keterangan anak berkebutuhan khusus. Setelah diupload, maka operator sekolah wajib meneliti, melihat apakah surat keterangannya benar, apakah ditandatangani oleh pihak yang berkompeten, baru diverifikasi. Setelah diverifikasi, baru mereka memilih sekolah. Setelah itu, baru pada waktunya diumumkan. Kalau berkasnya tidak diverifikasi, maka calon peserta didik itu tidak dinyatakan diterima meskipun dia memenuhi syarat. Jadi kemarin ada 113 calon peserta didik yang tidak divalidasi oleh operator sekolah. Akibatnya anak-anak tersebut tidak diterima, tidak masuk ke dalam sistem pendaftarannya. Nah, ini jangan sampai terulang karena hak mereka. Kapan waktunya verifikasi? Sejak dia mendaftar sampai waktu pendaftaran ditutup. Kapan pendaftaran ditutup? Waktu jalur inklusi itu adalah sebelum dilakukan pengumuman. Jadi sampai sebelum dilakukan pengumuman, pihak operator sekolah belum memverifikasi. Akhirnya kasihan mereka ya, kesempatannya tertutup. Yang kedua, ada juga calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima. Ya, saya ulangi lagi. Calon peserta didik inklusi yang dinyatakan diterima, tapi tidak lapor diri. Setelah saya cek tidak lapor diri, mereka tidak tahu kalau harus lapor diri. Ya. Jadi mereka tidak tahu harus lapor diri. Kalau sudah batas waktu lapor dirinya habis, maka yang bersangkutan dinyatakan diterima, tidak lapor diri, dan tidak bisa ikut PPDB jalur berikutnya. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak, untuk menyikapi ini, ya salah satu jalan kalau anak tersebut mau ikut PPDB jalur berikutnya, harus membatalkan pendaftaran sebelumnya. Pendaftaran tidak bisa dilakukan oleh sekolah, tapi harus operator dari dinas. Kan jadi repot ya.
Maka itu ibu-ibu dan bapak nanti untuk jalur zonasi, saya ulangi sekali lagi, untuk jalur zonasi yang besok akan dimulai, pertama ibu bapak tugaskan operator pantau terus ya sistemnya. Pantau terus sistem dari tanggal 25 besok jam 8 dibuka pendaftarannya ya. Sampai masa pengumuman proses seleksinya dari tanggal 25 sampai 27. Terakhir seleksi itu pukul 15 tanggal 27 Juni. Itu hari Sabtu kalau ya, Minggu kalau nggak salah ya, hari Minggu. Nah, jadi pantau terus di sistemnya. Nanti pada tanggal 27 Juni pukul 17, panitia yang di sekolah sudah bisa melihat calon peserta didik mana saja yang masuk, yang diterima di sekolah ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 27 Juni 2020 pukul 17, itu hari Sabtu 27 itu, ya. Ibu bapak sudah bisa melihat calon peserta didik yang diterima di sekolah bapak dan ibu siapa aja. Dicek. Kalau yang 2 rombel berarti 64, yang 3 rombel berarti 96, dan seterusnya ya. Tolong dilihat di situ. Kemudian Bapak Ibu, mereka harus lapor diri, ya, mereka harus lapor diri hari Senin, tanggal 29 Juni, mulai pukul 8 sampai jam 12 malam. Ya. Posko di sekolah tidak perlu sampai jam 12 malam. Ya. Posko di sekolah sesuaikan dengan jam kerja ada di pokoknya. Tetapi malam mungkin operator atau teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu sebagai ketua panitia, silahkan menugaskan siapa yang memantau. Dari sekian banyak yang sudah diterima, berapa yang sudah lapor diri, berapa yang belum. Batas akhir lapor diri adalah hari Selasa 30 Juni pukul 14 siang, jam 2 siang. Nah, Ibu Bapak, dari pagi ya, dari pagi tanggal 30 Juni ini, Bapak Ibu pantau siapa saja yang belum lapor diri. Ya. Misalnya dari 64 siswa nih ada yang belum lapor diri 5 orang. Sampai jam 12, tanggal 30 belum lapor diri juga, sampai jam 1. Nah, jam 12 lewat Bapak cari datanya. Kalau ada nomor teleponnya, ditelepon orang tua tersebut. Kenapa belum lapor diri? Ya. Takutnya mereka lupa. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ada yang lupa Bapak Ibu. Kenapa nggak lapor diri? Ternyata lupa kalau harus lapor. Jadi yang kedua tidak tahu kalau dia harus lapor diri. Ya. Yang ketiga menganggap bahwa kalau udah diterima berarti udah diterima aja. Kalau dia dinyatakan diterima, tidak lapor diri, maka kesempatan untuk mengikuti jalur berikutnya tertutup. Maka itu kalau yang bersangkutan, Pak, saya salah pilih.
tadinya saya mau masuk ke Cengkareng Barat 06, tapi saya ngekliknya saya ke Cengkareng Barat 07 misalnya. Yang bersangkutan boleh mengajukan pembatalan. Ada surat pernyataan. Supaya nanti dia bisa daftar berikutnya di jalur zonasi berbasis provinsi. Nah, itu ya. Kalau tidak dikasih tahu nanti dia bingung. Tapi kalau dia memang saya sudah akan diterima, tetapi tidak lapor diri, nggak jadi, ya nggak apa-apa. Kalau gitu biarkan saja ya. Artinya kita memberi kesempatan kepada orang yang memang benar-benar serius ingin masuk ke sekolah. Jadi itu dipantau Bapak Ibu ya, nanti dicek, jangan sampai nanti ada yang tidak lapor diri karena tidak tahu atau karena lupa, ada juga yang daftarnya karena iseng. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lapor dirinya untuk jalur zonasi tanggal 30 Juni. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Apabila anak-anak kita tidak diterima di jalur zonasi berbasis kelurahan yang tadi saya terangkan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Juni itu, kalau tidak diterima, dia dapat mengikuti jalur zonasi berbasis provinsi. Ya, jadi tidak tertutup nih. Kapan waktunya? Dari tanggal 1 sampai 3 Juli pendaftarannya. Ya, pengumumannya The host tanggal would like you 6 to Juli. unmute. Jadi kalau ada orang tua panik, kok saya nggak diterima gimana nih Pak? Nah, jangan khawatir Bu, Bapak, nanti daftar lagi di jalur berbasis provinsi. Zonasi berbasis provinsi itu pilihannya lebih luas. Karena warga Kebonjeruk boleh milih warga Cengkareng. Warga Kalideres boleh memilih Grogol Petamburan. Itu lebih luas zonasinya. Kalau yang tadi zonasi kelurahan sesuai dengan Bapak dan Ibu, untuk PPDB jalur zonasi tidak ada dokumen yang diupload. Ya. Pak, ini bagaimana saya ada calon orang tua murid tinggalnya di Jakarta, ya, tetapi sekolahnya di luar Jakarta. Kakaknya Kalideres, tapi sekolahnya di Tangerang misalnya. Apakah bisa ikut zonasi ini? Ya. Bisa, karena zonasi adalah berdasarkan data kependudukan. Cuma kalau yang warga Jakarta sekolah di luar Jakarta, dia harus menginput nilai karena nilainya belum ada di Sidanira. Ya. Jadi di jalur zonasi kalau ada yang diupload itu kalau mereka tinggalnya di dalam DKI Jakarta tapi sekolahnya di luar DKI Jakarta. Dia harus menginput nilai kelas 4, 5, dan 6 semester yang pertama. Kemudian mengupload rapot dari kelas 4, 5, dan 6. Itu kalau warga Jakarta sekolahnya di luar Jakarta. Ada juga warga Jakarta yang sekolahnya di sekolah internasional di SPK, mau daftar ke SD negeri, misalkan TK-nya TK atau internasional misalnya ya, maka dia harus mengupload dokumen tersebut. Itu yang saya ceritakan tadi. Yang harus mengisi nilai itu adalah kalau ada orang tua yang datang ke sekolah Bapak dan Ibu ingin mendaftarkannya ke SMP. Tapi kalau masuk SD kan dari TK belum ada rapot, maka jelas tidak ada yang diupload. Itu Ibu-Ibu dan Bapak untuk besok. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya,
belakangan ini orang heboh ya bahwa PPDB di DKI Jakarta itu menggunakan usia ya untuk proses seleksinya. Jadi PPDB DKI Jakarta untuk jalur zonasi ya seleksinya berdasarkan zona. Ya. Warga Kebon Jeruk zonanya di Kebon Jeruk ya. Orang nggak boleh daftar di luar zona, jadi itu sudah diseleksi. Misalnya Tanjung Duren Selatan 01, daya tampungnya 2 rombel berarti 64. Maka yang boleh daftar ke Tanjung Duren 01 adalah warga yang berada di zona di situ. Jadi itu sudah terseleksi berarti. Kalau daya tampung di Tanjung Duren 01 64 itu tidak memenuhi, artinya pendaftarnya ada 70, maka pendaftar yang berikutnya seleksinya baru usia. Jadi nggak langsung usia. Ya. Jadi langsung ke zona dulu baru usia. Itu pun berlaku untuk di SMP, di SMA, dan di SMK. Jadi kalau sekarang banyak menyatakan, oh di DKI berdasarkan usia langsung tadi. Pertama menggunakan zona dulu, baru usia. Sehingga yang ada di sekitarnya itulah yang berhak. Kalau nanti daya tampungnya tidak memenuhi, baru dilakukan berdasarkan usia. Kalau usianya sama, maka dilihat sekolah pilihannya mana aja yang dia pilih. Ya. Kalau sekolahnya usia zonanya sama, usianya sama, sekolah pilihannya juga sama, maka seleksi berikutnya adalah lihat kapan mendaftarnya yang lebih dahulu. Nah, jadi 3 hal itu. Nah, itu Bapak dan Ibu-Ibu mengenai sistem seleksi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pelaksanaan PPDB di jalur zonasi yang akan dilaksanakan besok. Bapak dan Ibu, kalau ada orang tua bertanya, ada masalah, konsultasikan dulu ke posko dan sebagainya. Usahakan dapat diselesaikan di sekolah masing-masing. Kalau masalah Dukcapil, mungkin kalau di sini ada dari Dukcapil nanti bisa menjelaskan. Kalau tidak ada petugas Dukcapil di setiap posko, ya di Sudin. Di Sudin ada petugas Dukcapil, bisa Bapak dan Ibu kontak. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, mohon dilihat lagi di spanduk PPDB yang dipasang di sekolah-sekolah, apakah sudah ada nomor telepon, nomor handphone sekolah yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Kalau belum, masih ada waktu untuk ditambahkan. Dan handphone yang nomornya tercantum di spanduk, itu harus on terus, harus nyala terus. Kalau dia nelpon, kalau dia WA bisa terlihat kapan dan Pak, emang harus begadang nongkrongin HP? Nggak perlu. Kalau Bapak ngantuk ya tidur aja. Biarkan HP-nya nanti yang akan merekam. Misalkan dari mana WA-nya, bertanya tentang apa. Nanti kalau udah bangun ya baru dijawab dulu HP-nya. Ya. Bapak dan Ibu, dalam PPDB ini saya juga melihat banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Kalau ada yang datang ke sekolah mengatasnamakan dari sana sini bukan dari kedinasan, mohon tidak dilayani dulu gitu ya, karena ini adalah jalurnya jalur ke PPDB. Dan yang kedua, masa COVID ini, masa pembatasan sosial berskala besar itu membatasi orang untuk berkumpul maupun hadir ke sekolah. Kemarin saya ketemu di satu sekolah, ada yang tanya, Pak ada tamu nih katanya. Datang tidak diundang, pulang minta ongkos gitu. Biarin aja Pak gitu, suruh pulang aja. Kalau yang begitu biasanya tuh keturunan jelangkung gitu, datang tidak diundang, pulang minta uang gitu ya. Nah, itu
Itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Nanti kita bisa bertanya, Bapak bisa bertanya, diskusi tentang hal-hal apa yang akan ditanyakan. Sebelumnya, apakah dari teman-teman dari Telkom atau dari Dukcapil sudah hadir di sini? Dukcapil hadir. Halo, Dukcapil. Hadir. Alhamdulillah, Pak. Pak Wakadi sudah hadir apakah ya di sini ya? Dari Pusdatikom? Ya Pak, ada Pak. Pak Ait ada, siap. Pak Wakadi sudah masuk belum Pak Ait? Kayaknya belum ada Pak. Belum ya, oh ya. Sebelum tanya jawab, mungkin dari Dukcapil ada yang disampaikan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keputus-putus kayaknya Mas. Suaranya terputus-putus Pak. Ya. Ada masalah mungkin dengan jaringan. Pak Ait. Pak Wakadis didengar? Ya, tes 1 2 3. Ya, udah jelas Pak, sudah silakan. Sudah bisa didengar, barusan disconnect memang. Oh ya, udah Mas Sega udah kedengaran sekarang, silakan. Ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama kan sesuai dengan peraturan Permendikbud dan kesepakatan ya, kebutuhan sistem PPDB Distrik bahwa data adalah cut-off 1 Juni 2019. Maka jika yang tidak terdaftar itu memang tidak terdata. Penyebabnya bisa karena adanya kepindahan yang di atas 1 Juni, kemudian adanya pendatang baru yang di atas 1 Juni gitu kan. Kemudian untuk perubahan data yang setelah cut-off 1 Juni yang dengan saat ini berbeda, sebetulnya seharusnya tetap bisa diproses ya, tapi dengan data memang yang cut-off sebelum 1 Juni. Kemudian nih jika ada kebutuhan dari distrik gitu, di mana warga tersebut mungkin saja dianggap VIP atau misalnya berpotensi menimbulkan masalah gitu. Nah, kita sih dari Dukcapil siap aja untuk injek data ya, namun kita tetap meminta rekomendasi atau nota dinas dari Disdik gitu, baru nanti kita TL gitu. Kemudian ya bantu sampaikan juga ke masyarakat karena memang masalah itu paling banyak yang mau mendaftar tapi setelah cut off gitu untuk memberikan penjelasan gitu, tapi jangan dilempar ke Dukcapil. Justru kan kita dari Dukcapil juga menggunakan kesepakatan aturan cut off ya setelah 1 Juni gitu. Jadi kasihan kadang masyarakat ngerasa dipimpong gitu kan, mendingan disampaikan aja gitu kan, memang sudah ketentuannya. Ya mungkin itu aja dulu dari saya ya, nanti selebihnya kita tanya jawab aja apabila ada permasalahan ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan bersama gitu ya. Demikian Pak dari saya. Tadi mohon maaf dari kelompok Mic belum dinyalain itu Pak. Mic-nya tolong dinyalain dulu baru ngomong Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Suara Pak. Nyalain dulu Pak. Sudah kedengaran sekarang ya? Sudah Pak. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Sega bahwa 1 Juni tahun 2019. Kemarin ada beberapa hal, ada kasus seperti
kakaknya itu mengalami perubahan. Anak itu sudah tercantum di kakak DKI-nya itu dari tahun 2000 misalnya atau 2010 ya. Orang tuanya anaknya nambah, jadi melahirkan kan. Karena anaknya lahir setelah 1 Juni, maka kakak itu diperbarui. Ya, misalkan anak yang mau daftar ini namanya Ali. Ali punya adik yang lahir setelah 1 Juni, sehingga kakaknya diperbarui. Si Ali sendiri sudah tercantum sebelum 1 Juni. Nah, kakaknya otomatis terbitnya setelah 1 Juni gitu. Nah, ini nanti mungkin Mas Hega nanti bisa memberikan info nih kalau seperti ini seperti apa nanti kasihkan. Yang kedua, itu kalau kakaknya perubahan karena ada kelahiran. Kalau misalkan kakaknya berubah, pindah warga Cengkareng pindah ke Taman Sari misalnya ya, atau Taman Sari pindah ke Cengkareng. Di Taman Sari kan sudah tercatat sebagai warga, ketika pindah ke Cengkareng diubah nih, ada terbitnya setelah 1 Juni. Nanti mungkin boleh nanti ini didiskusikan, disampaikan dia Mas Hega nanti bisa menjelaskan. Itu ya. Mungkin Mas Hega bisa menjelaskan dulu hal yang barusan saya sampaikan, karena kemarin banyak yang bertanya tentang itu. Ya, oke, saya bahas aja sedikit-sedikit aja mungkin lebih nyambung. Ya, betul, ya. Untuk perbaharuan kakak ya yang di atas 1 Juni, tapi anak tersebut kan udah ada sebelum 1 Juni ya, sebetulnya bisa diproses. Cuma kita lihat juga nih, dia domisili kakak yang sebelumnya di mana gitu kan. Nah, kalau misalkan memang masih di situ-situ juga gitu kan, sampaikan aja ke kita, itu pasti kita injek gitu. Untuk kita masuk kalau kita sudah terdaftar. Walaupun harusnya sudah terdaftar, tapi kadang biasanya masalah alamat kakak yang lamanya nih suka beda. Iya. Kemudian ini untuk yang pindah misalnya dari Cengkareng ke Taman Sari setelah terbit 1 Juni, nah itu juga sebetulnya tidak terdaftar di zona yang sebelumnya gitu, di alamat sebelumnya, karena kan cut off setelah 1 Juni. Tapi kembali lagi, jika memang dari distrik ada keputusan, oh ini boleh ini diproses gitu, buatkan aja nota ke kita, nanti kita injek gitu. juga. Iya gitu ya. Intinya keputusan silakan distrik yang memutuskan, kita tinggal TL aja gitu. Baik, nanti nih Pak Ait yang bapaknya nih kawin lagi nih, ganti kakak gitu ya misalnya. Tapi tinggal di situ juga, itu kan bisa juga. Ya nanti. Ya. Nanti bisa mungkin dikomunikasikan ke posko ya, nanti kita komunikasi. Baik, terima kasih Pak Ait. Ada yang disampaikan Pak Ait? Mungkin tanya jawab aja Pak langsung Pak. Tanya jawab aja ya. Bapak dan Ibu silakan Pak Ait dipandu tanya jawabnya. Nanti saya mencatat dan nanti kita sama-sama menjawab. Silakan Pak Ait. Baik, terima kasih Pak Momon. Evaluasi terkait pelaksanaan PPDB yang sudah dilaksanakan, yaitu di jalur inklusi dan jalur afirmasi ya. Jadi untuk memantapkan lagi untuk di jalur berikutnya, yaitu jalur zonasi, mari kita sama-sama diskusikan terkait masalah-masalah yang sudah kita alami di jalur inklusi dan jalur afirmasi ya. Mudah-mudahan di jalur zonasi dengan adanya pemantapan ini tidak ada kendala lagi dan bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk sesi diskusi hari ini kita buka termin pertama dengan membuka 3 pertanyaan dulu. Kami persilahkan dengan cara mengklik hand raise ya, bagi yang mau menanyakan biar nggak berebutan. Silakan dari mana dulu? Pak, saya sampai 10 Pak. Ya, satu dari Bu Endang apa Cengkareng Timur, Cengkareng Timur 15 Pak. Klik hand raise Pak. Pandang dulu nih, pandang apa undang nih? Bu Endang apa pandang? Halo? Pak Endang Pak, Pak Endang. Pak Endang. Halo? Ya, iya. Iya Pak, saya dari SDN Kedawang Kalangke 07 Petang Pak. Ya, mau menanyakan terkait zonasi nih Pak. Di
tempat saya itu ada wilayah yang siswa tersebut kartu keluarganya kapuk, Pak. Ya. Halo? Ya, lanjut. Kemudian di wilayah kapuk juga itu ada sekolah SMP negeri ya yang terdapat di situ, Pak. Nah, hanya saja kok kenapa ya Pak itu kok tidak masuk ke zonasinya kapuk sendiri, Pak, padahal lokasi sekolahnya itu sesuai dan dekat dengan data yang terdapat di kartu keluarga siswa tersebut. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, untuk peran dan fungsi operator, terutama operator SD dalam hal lapor diri, Pak. Dalam hal lapor diri peserta didik yang telah diterima, ini perannya apa, Pak? Sementara kan kalau lapor diri, siswa yang bersangkutannya pun atau orang tua yang bersangkutannya pun bisa kan, Pak, secara online, secara mandiri melaporkan dirinya secara online gitu. Jadi peran fungsi operator ini di mananya, Pak, untuk perannya itu dan tugasnya gitu, Pak. Terima kasih, itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Endang. Oke, selanjutnya. Ya, Pak, di Cengkareng Timur 15, Pak. Pak Reza. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Reza. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ingin menyampaikan aja, Pak. Kebetulan tahun ini agak banyak komplainannya, Pak, dari orang tua murid yang WA ke saya. Kebetulan kami ini di satu gedung ada 4 sekolah, SD 14, 15, 16, dan 22, Pak. Dan itu berada di perbatasan wilayah antara Cengkareng Timur dan Kapuk. 3 rumah ke sebelah kanan dari sekolah itu sudah masuk kelurahan Kapuk, Pak. Nah, itu warga Kapuk tidak bisa mendaftar masuk zonasi di kita. Kemarin mereka banyak yang komplain, orang tua murid pertama itu, Pak. Dan yang keduanya lagi untuk SD Cengkareng Timur 22 itu ikutnya zonasi di SDN Cengkareng Timur 21. Kelurahannya dia ikutnya Kelurahan Tegalalur. Jadi warga yang di sekitar Kapuk juga nggak bisa mendaftar di zonasinya, Pak. Jadi banyak warga yang agak kirim WA kemarin dan telepon itu kenapa kita nggak bisa daftar. Itu sebenarnya udah dari tahun-tahun yang lalu dan sudah pernah diajukan untuk zonasinya di PPDB tahun 2017, tapi belum berubah juga, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya Bu Is Nur Hayatin. Silakan Bu Is. Bu Is. Silakan Bu. Halo. Bu Is, mana Bu Is? Lanjut dulu, Pak. Ya. Iya, Pak. Ada. Ya, silakan Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cukup singkat, Bapak. Kemarin saya menemui kasus ada orang tua yang daftar, anaknya inklusi. Tapi dari tahun ke tahun, orang tua tersebut cerita dia tidak mau anaknya masuk jalur inklusi. Maunya hanya di jalur zonasi. Saya sudah utarakan, silahkan Bapak daftar sekarang. Tapi pada kenyataannya memang beliau tidak mau terima anaknya dalam kondisi seperti itu. Setelah saya kasih pengertian, tetap mau daftar di jalur zonasi. Nah, terus saya informasikan silahkan membuat surat keterangan dari psikolog seandainya dia tersebut besok datang tidak bisa melampirkan seperti apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Itu saja. Terima kasih atas informasinya, Bapak. Baik, terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Mungkin kita 3 pertanyaan dulu ya. Yang pertama terkait dengan kayaknya 1-2 terkait dengan zonasi nih Pak. Mungkin ada zonasi yang mungkin kurang pas itu Pak, mungkin ya.
saya kurang tahu. Yang jelas ada beberapa warga ya yang tidak bisa ikut di jalur afirmasi kemarin untuk memilih sekolah yang di warga Kapuk, yang jelas warga Kapuk ya. Nomor Pak Reza juga sama menanyakan seperti itu. Kemudian Pandang yang kedua itu pertanyaan terkait dengan peran operator sekolah tentang terkait dengan kegiatan lapor diri ya. Mungkin saya bisa menjawab yang itu dulu. Jadi terkait peran operator sekolah untuk lapor diri sebenarnya kita sudah fasilitasi seperti dengan hashtag kita yaitu PPDB dari rumah ya. Jadi memang harusnya bisa dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi nggak perlu operator. Nah, bagaimana peran operator? Peran operator atau panitia sekolah adalah memonitor siapa aja yang sudah lapor diri maupun yang belum lapor diri. Nah, kalau seandainya ada yang belum lapor diri, mungkin bisa dihubungi apakah memang dikhawatirkan karena tidak tahu atau memang tidak lapor diri. Jadi perlu dipastikan juga apakah yang bersangkutan barangkali memang tidak mau lapor diri atau memang karena lupa. Banyak kasus ada yang mau lapor diri tetapi tidak bisa melakukan, misalkan lupa password-nya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu kita ingatkan. Dan kemudian peran operator mungkin juga bisa membuat laporan-laporan di situ ya. Ada menu laporan, nanti Bapak Ibu sebagai operator sekolah setiap hari bisa melaporkan hasil pantauannya melalui Ketua Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang nomor 3 terkait anak inklusi, mungkin nanti bagiannya Bu Ida nih, spesialis inklusi. Nah, silakan mungkin Pak Momon dulu terkait zonasi Pak. Ya, baik. 1 dan 2. Ya, nanti Bu Ida akan melengkapi. Pertama, Bapak dan Ibu terima kasih Pak Endang, Pak Reza dan Bu Iis sudah menyampaikan tanggapan. Untuk Pak Endang nanti mengenai zonasi SMP nanti mungkin kami koordinasikan dengan bidang SMP ya. Karena itu dari ke SMP ya kalau nggak salah Pak Endang ya. Oh iya, iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. ada SMP ya. Nanti saya koordinasi dengan teman-teman di SMP. Mudah-mudahan mungkin berikutnya nanti bisa ada perubahan. Mengenai zonasi yang disampaikan oleh Pak Reza, memang betul Pak. Di data kami itu di Kapuk ya. Kapuk itu ada 16 sekolah, 1, 2, 3, 4 sampai 16. Di tadi Cengkareng Timur 21 memang tidak satu zona mungkin dengan Kapuk ya. Tapi kalau misalkan nanti ada usulan Pak bahwa Cengkareng Timur itu nempel dengan Kapuk tadi yang pagernya atau sama nanti bisa diusulkan, disampaikan aja ke pengawas, ke Kasatnaknya supaya nanti disampaikan tertulis Pak, karena nanti mungkin biasa takut lupa gitu ya. Karena zona ini juga pun kami terima dari para pengawas, para Kasatnak untuk dibahas di dinas. Jadi kalau terus terang kalau kami dari dinas tidak bisa menjangkau ke seluruh lokasi sehingga nanti ada lokasi-lokasi yang kami tidak tahu yang seharusnya satu zona tapi ternyata berbeda zona. Itu nanti terima kasih Pak Endang ini masukannya di Kapuk ya. Ada beberapa dari Kapuk yang dekat ke Cengkareng Timur ya, Pak Reza ya tadi ya. Pak siapa? Pak, 3 rumah doang kok bedanya. Nah itu kami kan nggak tahu nih. Mohon nanti dicatat aja sekarang nanti diajukan untuk tahun berikutnya. Karena kalau kami kan berdasarkan kelurahan ini Pak Reza ini ya. Oh kelurahan ini beda dan di Kapuk sendiri sebenarnya SD-nya banyak. Kedaung Kali Angke itu termasuk satu zona dengan Kapuk kalau nggak salah nih kan. Kedaung Kali Angke juga ada 14 sekolah ya. Kemudian Kamal Muara 1 dan Kamal Muara 3 juga masuk satu zona dengan Kapuk. Ya. Baik. Berikutnya Bu Iis tadi bertanya mengenai siswa inklusi. Siswa inklusi tidak mau daftar di jalur inklusi karena mungkin tidak terima ya. Tidak terima bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Kan anak berkebutuhan khusus itu yang memberikannya dari Allah itu kan sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan itu. Untuk legalitasnya memang perlu ya
perlu ada surat keterangan, surat pernyataan dari ahli. Ahlinya adalah psikolog. Kita sendiri Dinas Pendidikan nggak bisa menentukan anak itu inklusi atau tidak, maka psikolog. Maka kita perlu menyertakan psikolog. Kalau dia tidak mau daftar di jalur inklusi, nggak apa-apa. Dan dia mau jalur zonasi, nggak apa-apa Bu, suruh daftar aja. Ya, suruh daftar di jalur zonasi. Meskipun dia tidak punya surat keterangan bahwa dia inklusi. Nanti kalau sudah masuk, teman-teman di Sudin sudah akan melakukan asesmen. Jadi yang mengasesmennya jangan orang tua nanti, karena Sudin sudah memprogramkan. Nanti Sudin yang akan melakukan asesmen. Ya. Kalau memang ternyata dia masuk kategori anak berkebutuhan khusus dan kategorinya berat, ya. Kategori berat itu ada double handicap istilahnya, ada mungkin tunagrahita juga atau tuna rungu juga, maka dia tidak bisa diterima di SD reguler. Nanti akan kita rekomendasikan untuk ke SLB. Nah, jadi yang diterima di SD jalur inklusi itu anak-anak yang single handicap, ya. Single tuh misalnya tadi apakah hanya lambat belajar saja. Kalau lambat belajar disertai dengan tunarungu kan kasihan gurunya juga nanti ngajarinya, maka itu cocoknya di SLB. Tapi itu keputusannya berdasarkan hasil asesmen. Nah, jadi kita tidak bisa. Pak, bagaimana udah daftar di jalur zonasi dan udah diterima? Ya nggak apa-apa diterima ya. Kalau karena kan nanti seleksinya zona dan usia, nah kita terima aja dulu. Nanti kita lakukan. Kemudian Pak Reza tadi, mohon maaf saya kelewat. Warga Kapuk ya, yang tadi lebih dekat ke Cengkareng Timur 2021 ya Pak ya? Nah, enggak Pak, enggak, itu 20 SD 22 ngikutnya ke Bekasi 21, sedangkan gedungnya gabung sama SD 14, 15, 16 Pak. Oh gitu. Jadi ada warga Kapuk yang lebih dekat ke Cengkareng Timur gitu? Iya, itu gedung-gedung kami nempel sama Kapuk, 3 rumah doang gitu Pak, ya. bedanya Pak. Jadi kalau mereka komplain nanti memang di jalur zonasi kelurahan mereka nggak bisa milih Kapuk, tapi nanti di jalur zonasi provinsi dia bisa memilih Cengkareng Timur gitu ya. Sampaikan aja kalau Bapak kekeh mau masuk Cengkareng Timur, nanti jadwalnya mengikuti jalur zonasi provinsi. Jadi bisa, cuma nanti waktunya berbeda. Jalur provinsi itu 1 sampai tanggal 3 Juli. Itu Pak Ait, Bu Ida ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, izin Pak Kabid, Pak Ait izin. Ya, benar apa yang disampaikan Pak Kabid bahwa SDN Cengkareng Timur 14, 15, 22 memang berdekatan dengan Kelurahan Kapuk atau zonasi Kapuk. Tetapi Kapuk sendiri sudah memiliki banyak sekolah, ya, sehingga berdasarkan ajuan dari pengawas yang telah diteliti oleh Kasatla, kemudian diverifikasi oleh Kasidikdasnya, maka Kelurahan Cengkareng Timur itu masuknya Kelurahan Cengkareng Timur, ya, tidak masuk ke wilayahnya Kapuk. Tetapi jika ada perubahan yang akan dilakukan, Bapak Ibu dari pihak sekolah mengajukan ke pengawasnya atau Kasatlaknya untuk bisa direvisi tahun yang akan datang. Kalau tahun ini sudah diupload dan berdasarkan usulan dari masing-masing kecamatan, sehingga kalau ada masukan seperti ini menjadi catatan buat kami untuk selanjutnya kami akan lakukan rapat kembali atau evaluasi kembali dengan masalah zonasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida atas tambahannya ya, info. Baik, cukup jelas ya yang penanya. Ya, cukup jelas Pak. Mohon ditindaklanjut aja Pak ke depan Pak untuk wilayah Kapuk. Makasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Nanya selanjutnya silakan, atau mungkin ada pertanyaan dari chat nih terkait dengan. Boleh Pak? Ya boleh, silakan. Ya. Izin Pak. Dari mana Pak? Ya, saya dari Palmera 03. Nah, tahun-tahun lalu itu kita satu komplek Palmera 01, 03, 05.
Nah, Palmera 03 itu mungkin penelitiannya tahun lalu kurang agresif lah mungkin ya. Jadi kelasnya itu kurang kotak gitulah. Hanya kalau nggak salah itu 12. Sementara sekolah yang lain itu di satu komplek itu sampai 2 kelas. Bisa nggak diatur itu untuk tahun ini? Jadi satu komplek itu ya berbagilah gitu. Bisa berbagi gitu, Pak. Dan herannya sekarang kan belum jalur zonasi ini, baru jalur inklusi dan afirmasi. Saya dengar mereka sudah dapat 2 kelas. Bagaimana bisa gitu? Oke, itu aja Pak. Jadi bagaimana supaya sekolah yang satu komplek itu bisa berbagi, jadi tidak hanya anak itu menumpuk dalam satu sekolah gitu. Oke Pak, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Pak Rusal dari SDN Palmera 03. Pak Rusal. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Ali Subur. Pak Ali Subur dari SD Kedoya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, model daring saat ini bahwa sekolah tidak perlu mengumpulkan berkas kan Pak? Tapi masih ada beberapa sekolah yang mengharuskan untuk mengumpulkan berkas. Nah, tolong diseragamkan Pak. Jangan sampai yang ini ngumpulin berkas, yang itu secara online, kan begitu Pak. Jadi keseragamannya apakah PPDB saat ini panitia tidak memerlukan pengumpulan berkas atau pemberkasan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya, silakan Ibu. Ini kalau lagi habis itu ada telepon begini nih, langsung kecil sendiri. Assalamualaikum. Belum ini, kadang-kadang suka ngecil sendiri, masa saya mau keluar masuk lagi. Marlia, boleh Bu Marlia? Ya, terima kasih Pak. Ya, saya dari SDN Semanan 10 ingin menanyakan, mohon maaf ini saya masih banyak kurang jelas untuk penjelasan kepada orang tua yang mempunyai kakak di atas 1 Juni 2019. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa kakak yang diperbarui, misalnya tadi misalnya punya adik terus memperbarui kakak, padahal anak yang dimaksudkan untuk calon peserta didik tadi sudah ada di tahun sebelumnya misalnya. Itu kan bisa, menurut tadi Bapak sampaikan bisa ikut. Kemudian apa yang kami harus lakukan gitu? Maksudnya kakak itu bisa digunakan, bisa diinput gitu, atau misalnya nanti ada masalah, lalu kami harus kemana gitu? Solusinya gitu Pak. Kemudian yang kedua, apabila kakaknya ini tidak dapat digunakan pada saat jalur zonasi, lalu mereka bisa gunakan di jalur apa? Atau di non-DKI atau bagaimana? Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita 3 pertanyaan dulu ya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan pembagian CPDB ya, yang mengelompok di satu sekolah padahal dalam satu komplek, dan ada info katanya sudah mendapatkan 2 kelas padahal baru dibuka jalur inklusi dan afirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dari Bali terkait pemberkasan. Ini biar ada keseragaman, apakah perlu ada pemberkasan atau tidak. Dan yang ketiga terkait dari Bu Marlia tentang kakak yang terbit di atas 1 Juni dan itu seharusnya hasil update ya, ada penambahan atau pengurangan anggota
Jadi ada update. Nah, itu solusinya seperti apa? Mungkin dari Pak Momon dulu, silakan Pak. Coba lihat ini. Atau Bu Ida, silakan Bu. Baik Pak. Bu Ida langsung Pak ya. Untuk pertanyaan Pak Kabit mau jawab? Bu Ida aja langsung, saya lagi siap-siap. Baik, Palmera 03 daya tampung. Daya tampung ini baru isu ya Pak, bahwa ada satu kelas udah dapat satu sekolah udah dapat 2 rombel atau 2 kelas. Ya, kemudian menurut data kami di sini Palmera 03 berapa? Palmera 03 datanya 2 rombel, Palmera 05 2 rombel. Nah, 2 rombel itu masing-masing 2 rombel itu dibagi berdasarkan jalur. Kalau diklaim bahwa Palmera 05 katakanlah belum ada suara Bu. Halo. Ya udah. Halo, kedengaran? Ya kedengaran Bu. Ya kedengaran Bu. Palmera 03 itu memiliki daya tampungnya 2 rombel. Palmera satu komplek dengan Palmera 3 itu Palmera 5 juga 2 rombel. Jadi kalau ada isu 01 Bu. Palmera 01 juga 2 rombel. 2 rombel. Ya, 2 rombel. Nah, masing-masing memiliki daya tampung yang sama. Jadi kalau ada isu mengatakan bahwa di Palmera 5 atau Palmera 1 sudah menerima 2 kelas, dasarnya apa? Karena memang di dalam aturan kita kan baru beberapa jalur saja dan itu terbuka secara umum. Jadi kalau misalnya ada bilang udah dapat 2 kelas dan sebagainya itu tidak mungkin kalau menurut saya, karena harusnya kan masuk dalam data zonasi. Zonasi ya mestinya. Data jalur-jalur tersebut ya. Berikutnya adalah di dalam satu komplek itu harusnya memang duduk bareng ya, bukan berarti berbagi, karena masing-masing kita sudah menentukan daya tampungnya 2 ya. Jadi itu saya rasa baru isu aja itu Pak yang seperti itu ya. Kemudian Pak Ali Subur. Bu, nggak ada suara sekali nih. Dengeran kenapa Kak? Nggak ada suara Bu. Ada. Enak. Di sini kedengaran sih Bu suaranya. Ya kedengaran. Lainnya kedengaran. Suaranya ada. Bagus Bu. Ada Suaranya keras. kedengaran Bu. Oke, yang lain tetap dulu ya. Kedengaran suaranya kedengaran. Yang kedua Bapak Suaranya Ibu, jelas, ya. untuk Pak Ali Subur, untuk tidak kedengaran Bu. Cuma Ibu aja nih kayaknya ada kedengaran ya. Mati mic-nya. Maaf, kedengaran kok. Coba Ibu di-mute dulu mic-nya yang lain. Ya, ya. Ya dari sananya kali ya. Ya, langsung mati itu. Kayak kemarin ya. Udah tinggal belakang-belakangan pas ininya. Hostnya tolong di-mute ya Pak host. Ya, lagi. lanjut untuk Pak Ali Subur. Pak Ali Subur dan teman-teman semua, sekolah SD maupun SMP SMA itu sistemnya daring, ya sistemnya daring. Itu mengenai jalur zonasi, jalur provinsi. Bisa jadi. Terus ini pertanyaan, ada SD yang udah penuh katanya, SD lain belum penuh. Pak Ait tolong gimana kok nggak bisa bagi, maunya dibagi rata. Tolong mic-nya di-mute, mic-nya di-mute. Karena baru beberapa jalur yang terdaftar. Enggak, langsung bagi ke 2 kelas. Bu, mic-nya matiin Bu. Mohon yang lain sebentar dulu ya. Bu, tolong mic-nya dimatiin. Lanjut. Dengerin satu orang aja. Bu Ida, Pak Momon minta dibuat host, Pak Momon saya. Itu apa namanya? Kan ada orang dari Telkom. Ya Ibu ini kok ngomong mulu nih. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk Pak Ali Subur dan kawan-kawan, SD, SMP, SMA, SMK semuanya modelnya daring, ya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan sekolah melakukan daring secara penuh, bisa dilakukan secara luring. Artinya
ada juga orang tua yang datang ke sekolah untuk meminta pertolongan sekolah, melakukan pendaftaran di sekolah. Nah, kalau Ini yang meminta nanya tuh pendaftaran yang di sekolah otomatis bermasalah-bermasalah toh itu. ada yang namanya berkas-berkas yang harus Mana-mana aja. dimasukkan. Jadi bukan berarti Ada yang sekolah nanya tidak perlu memotong anak berkas. inklusi berkebutuhan khusus tapi nggak mau daftar di inklusi, maunya di zonasi. Matiin dulu, matiin dulu. Adminnya dimutin aja tolong ibu. Apa ya? Tapi dia nggak mau zonasi. Ngobrol doang. Tolong Iya aja Bu. Apa yang ngomong dulu yang nyender kursi, tolong mic-nya dimatikan dulu. Siapa itu? Dinas Hubungi lewat terima telepon aja aja nanti yang dari dinas ada hubungi lewat asesmen. telepon aja ibu. Ngomong mulu Bu. Mungkin diteliti dari dinas ya. Kan ada orang dari Santai lagi Bu. Nggak nyadar orangnya itu. Ibu yang nyender di Ibu kursi. yang nyender kursi, Tolong jangan ngomong mic-nya sendiri. Hostnya bisa dimatikan dulu. unmute itu, hostnya bisa unmute. Udah Bu, lanjut Bu, dilanjut. Lanjut Bu Ida. Silakan Bu. Silakan Bu Ida, dilanjutkan Bu Ida. Baik. Lanjut, Bu Pada Ida. prinsipnya semuanya menggunakan model daring. Tapi kita tahu dan paham semua bahwa untuk SD ada juga nih orang tua yang meminta bantuan ke sekolah. Maka kita juga buka model luring. Artinya Bapak Ibu itu adalah pilihan terakhir setelah potret paramek segala macam obat-obatan Mas sudah aja bisa saya dari sini lagi, mau ke DPRD. maka kita bisa menggunakan model luring. Artinya orang tua datang ke sekolah meminta bantuan kita untuk mendaftarkan anaknya. Itu juga perlu dilayani tetapi menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu sebagai petugas di sana harus dilengkapi dengan masker, harus dilengkapi dengan alat-alat kebersihan, hand sanitizer dan sebagainya. Begitu pula dengan orang tua yang hadir. Buatlah jadwal, buatlah nomor antrian sehingga mereka bisa terlayani, tapi juga kita menggunakan protokol kesehatan tersebut. Jadi ketika mereka luring pasti dia membawa berkas. Ya, tapi kalau daring iya, mereka daftar sendiri dari rumah, dari warnet, dari Mana Pak, nggak ada gambarnya semua. Tetapi ketika mereka luring, artinya mereka bisa saja mendatangi sekolah ibu bapak. Dan itu harus dilayani dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan tentunya sekolah pasti dibawakan itu yang namanya berkas-berkas anak yang akan masuk ke SD. Otomatis ada berkas yang dikumpulkan di sekolah. Maaf, suaranya hilang Iya, semua. Pak. Oke, lanjut. Untuk Semarang 10 saya rasa nanti Pak Ait yang bisa menjelaskan. Itu saja Bapak, silakan nanti yang kurang jelas bisa chat ya untuk bisa kita jawab sambil jalan ya. Terima kasih. Ibu Ida maksudnya begini Bu. Maaf Bu, Bu Ida boleh bicara? Ya, silakan. Nah, maksud saya saat nanti pada saat lapor diri, apakah sekolah ada pengumpulan berkas atau cukup dengan melakukan daring? Misalnya kita bantu orang tua nih, langsung daring, kan begitu Bu? Atau memang wajib untuk mengumpulkan berkas? Itu terima kasih Bu. Terima kasih. Tadi saya di awal sudah saya sampaikan semuanya prosesnya by daring. Ya sekali lagi ya, semua proses by daring. Kalau dia lapor diri by daring juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu pantengin aja itu komputernya, ada nggak di situ. Kalau memang mereka belum lapor diri, hubungi kan begitu. Tetapi ada juga orang tua yang tidak paham tentang metode daring ini. Mereka datang lagi ke sekolah untuk meminta bantuan lapor diri, maka itu bukan berkasnya. Nah, setelah nanti mereka sudah datang, sudah lapor diri, baik secara daring maupun secara luring, Bapak Ibu bisa mengumpulkan berkas itu untuk dokumen sekolah Bapak Ibu. Tapi saat ini silakan aja mereka melapor dirikan dengan cara daring atau luring. Begitu. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Bu Ida.
Jadi ini mungkin kita samakan persepsi Pak ya. Jadi kita PPDB tahun 2020 ini kan hashtag-nya PPDB dari rumah. Jadi kita buat semuanya bisa dilakukan di rumah. Jadi sebenarnya untuk pengumpulan berkas itu tidak wajib Pak. Tidak wajib. Jadi seharusnya nanti ketika ada info mungkin kapan kita masuk sekolah. Kalau masuk tahun pelajaran baru sudah pasti ya 13 Juli, tapi untuk masuk sekolahnya kita belum tahu pasti. Nah itu mungkin di waktu itu yang kita bisa melakukan pengumpulan berkas Pak. Jadi jangan palu merah tadi. Jadi karena biar seragam Pak, kalau dikumpulkan sekarang sementara ada yang melakukan daring, ada yang melakukan dibantu operator, mungkin kalau dikumpulkan sekarang malah tercecer gitu loh. Jadi kalau menurut kami sih nggak usah mengumpulkan berkas di saat sekarang, silahkan dilakukan secara daring. Jadi walaupun minta bantuan orang operator, ya silahkan lakukan dengan sistem aja. Jadi berkasnya nggak usah dikumpulkan sekarang. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang pertama, itu ada isu bahwa sudah menerima 2 kelas, saya khawatirnya ini sudah mengumpulkan berkasnya maksudnya ya, jadi belum dikembalikan. Jadi mungkin ada kemungkinan sudah mengumpulkan berkas yang akan diinput ke jalur donasi. Jadi ada kemungkinan di pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan Bu Marlia terkait kakak 1 Juni yang melakukan update pada penambahan anggota baru. Jadi gini Bu, yang bersangkutan adalah melakukan pengajuan akun. Jadi kalau operator mau membantu, hanya mengajukan akunnya dengan memilih nanti domisilinya dalam. Jadi kalau seandainya ketika pilih domisili dalam, ketik NIK-nya, kemudian nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin, tidak muncul datanya, maka berarti harus update ke Dukcapil. Tetapi kalau seandainya biodatanya muncul semua, itu tidak masalah, berarti lanjut aja Bu. Lanjut aja. Nah, solusinya kalau seandainya tidak ditemukan, berarti datang ke posko wilayah. Jadi Jakarta Barat itu kita buka posko dua tempat tuh, di SMA 33 dan di SMA 112. Ada petugas Dukcapil untuk mengupdate data-data seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak bisa, jangan dilanjut, jangan pilih luar DKI, kasihan. Kalau pilih luar DKI, maka jatah untuk zonasi kelurahan maupun provinsi tidak bisa, dia hanya bisa ikuti jalur luar DKI. Jadi yang kuotanya 5%, jadi kasihan nanti dirugikan. Jadi sebaiknya update dulu kalau seandainya tidak datanya tidak ditemukan. Mungkin tambahannya dari saya itu Bu. Terima kasih. Satu lagi Pak Ais. Satu lagi Pak Ais. Ya Bu. Untuk SS Rengseng 01, untuk anak guru, jalur anak guru hanya bisa diikuti oleh guru yang ada di sekolah tersebut dengan mengupload atau dengan menunjukkan surat tugas di sekolah tersebut. Misalnya nih dari Rengseng 01, anak saya mau masuk jalur ikut orang tua atau ikut anak guru misalnya, maka dia harus bisa menunjukkan kalau dia adalah guru di Serengseng dengan menunjukkan surat tugas. Ya, tidak bisa ke sekolah lain walaupun di dalam satu zonasi. Kemudian yang kedua, untuk PTO, pindah tugas orang tua boleh mendaftar di lokasi di mana dia berada, mau milih yang mana. Yang penting bisa menunjukkan surat tugas dari instansi di mana dia dipindahkan ke Jakarta.
dan itu tertanggal 1 Juni 2019 sampai dengan Juli 2020. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ita. Ini yang dari chat ya Bu ya? Ya. Ya, baik. Kita buka sesi tanya jawab selanjutnya. Silakan, saya buka tanya lagi. Ya Pak Budiman, silakan. Pak Budiman. Budiman dari Kemal 01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ingin memastikan bahwa ketika ada wali murid yang sudah pasti datanya di luar 1 Juni, apakah boleh langsung kita arahkan ke posko Sudin Jakarta Barat yang di SMA 33? Karena permasalahannya mungkin masalah dukcapil yang tidak bisa kita tangani. Yang kedua, kemudian kita ini kan sebagai panitia di sekolah sebagai membuka posko PPDB gitu Pak ya, bukan loket pendaftaran. Jadi kalau misalkan ada wali murid yang minta didaftarkan, solusinya bagaimana Pak? Karena kalau udah ada yang daftar nanti kan takutnya terjadi kerumunan, nanti malah jadi ramai, malah jadi repot. Itu aja Pak mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Ya, saya. Selanjutnya Pak Nasir. Pak Nasir silakan Pak. Halo. Yang lainnya? Ya, saya Pak. Nah, Pak Nasir dulu. Ya, silakan Pak Nasir. Ini Pak, anak saya itu berasal dari kakak luar DKI. Kemudian sekolahnya di DKI. Bagaimana Pak solusinya Pak? Sekolah luar DKI. Ya, baik Pak. Ya, SD-nya dari DKI. Ya, baik. Penanya selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Mahmud. Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud. Palmera. Saya mau tanya masalah kuota Pak. Masih bisa ada perubahan apa tidak begitu Pak? Yang kedua, untuk PPDB mutasi atau pindahan dari luar Jakarta, persyaratannya apa saja untuk kondisi yang sekarang ini dibutuhkan Pak? Mengingat masih ada. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Baik, Bu Ida, ada penanya, 3 penanya lagi. Silakan mungkin Bu Ida dulu. Ya, baik. Dari Pak Budiman. Kayaknya masih basah tuh saya barusan ngomong ya. Kalau sekolah itu memang posko. Wali murid bisa saja datang ke sekolah, walaupun sistem kita adalah secara daring. Kalau dia mau minta bantuan kepada kita, dia datang ke sekolah harus dilayani dengan catatan mengikuti protokol kesehatan, buat daftar hadir, buat daftar antrian, ditata ruangannya maksimal misalnya 5 orang dalam ruangan, kemudian siapkan kursi-kursi, kemudian pastikan mereka yang datang itu misalnya 1 orang bisa dilayani 15 menit, maka yang nomor 6-nya dikasih tahu Bu atau Bapak datang lagi nanti jam sekian supaya tidak terjadi kerumunan di sekolah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, pastikan juga pelayan kita menggunakan masker ya, kemudian orang yang masuk juga disediakan alat cuci tangan dan sebagainya. Seperti itu Pak, tetap harus dilayani. Jadi jangan sampai semuanya menjadi daring semua dan orang-orang bisa juga sih karena memang banyak yang datang ke sekolah, kemudian Bapak Ibu takut nanti yang datang di sekolah banyak, maka dari itu diatur oleh panitia dari sekarang ya, diatur berapa orang kira-kira yang bisa masuk ke sekolah, kemudian tempatnya bagaimana, siapa pelayannya, siapa yang menjaga pintu, siapa yang semuanya berbuat apa, itu harus diatur dari sekarang. Begitu Pak, untuk yang posko tadi. Pak Nasir, kakak luar DKI, sekolah DKI.
ya jalurnya luar DKI karena kakaknya luar DKI. Mahmud Palmera daya tampung ada perubahan hari ini. Hari ini udah nggak ada perubahan daya tampung Pak, karena ini perubahan daya tampung itu sudah kita sampaikan sejak bulan Maret, bulan April, bulan Mei, kita sudah tutup di bulan Mei kemarin, dan itu sudah dikaji oleh mulai dari ajuan kepala sekolah, pengawasnya, pengawasnya sampai kapasitas di tingkat sudi. Jadi itu sudah diantisipasi dari sebelum diajukan oleh sekolah. Terima kasih Pak Ayu. Sambil menunggu Pak Aid, coba teman-teman ini yang masih tolong dimatikan ya. Tolong teman-teman operator diperhatikan betul-betul ya. Zooming ini adalah bekal untuk teman-teman menghadapi masa besok. Ya, misalnya yang mukanya nggak kelihatan nih, pastikan ada di sekitar ini dan mendengarkan. Bapak Ibu, jadi pastikan teman-teman ada di sini mendengarkan dengan baik sehingga pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan tidak terulang kembali. Ya, kemudian boleh saja menanyakan hal-hal yang tidak diketahui, bisa lewat chat. Tolong yang tidak bicara, tolong matikan mic-nya. Terima kasih. Maaf Bu, ada telepon tadi ya. Ya, silakan Pak. Ya. Terkait yang belum dijawab yang mana Bu nih? Yang ketiga ya? Apa yang mana? Yang ketiga tadi saya jawabnya luar DKI Pak. Iya. Pak Nasir, kakak luar DKI. Ya, jadi kalau saya ulang lagi ya. Jadi kalau kakak DKI yang sudah jelas-jelas terbit lewat dari 1 Juni, bukan karena update ya, bukan karena update, memang buat kakak baru, jadi warga DKI baru, itu jangan diarahkan ke posko. Kenapa? Sudah pasti, sudah dijelaskan langsung. SDN mana 04 matiin. Mana harus mana? Ikan. Mana 04 dimatikan tuh. Abang nih. Dari admin aja di lift. Kenapa nih? Semanan 04, 05. Udah ya. Jadi untuk kakak yang sudah jelas, kakak baru ya, kakak baru yang terbit lewat dari 1 Juni 2019, itu jangan diarahkan ke posko. Jadi cukup langsung dijelaskan aja bahwa untuk kakak yang lewat dari 1 Juni 2019 hanya bisa ikuti jalur luar DKI. Karena kalau diarahkan juga sama aja jawabannya ya. Ya tolong jangan diarahkan ke Dukcapil, kelurahan maupun ke posko dinas. Cukup dijelaskan aja bahwa untuk yang kakak lewat dari 1 Juni hanya bisa ikuti jalur luar DKI. Kemudian terkait kakak luar DKI tapi sekolah DKI ya, sudah dijelaskan Bu Ida tadi bahwa dia hanya bisa ikuti jalur luar DKI walaupun sekolahnya DKI. Dan yang ketiga terkait perubahan kuota, mungkin ini bisa koordinasi dengan Bu Ida bidang ya untuk bagaimana merubahnya. Kalau kami sih sarankan sebaiknya untuk perubahan daya tampung ketika ada pergeseran jalur. Jadi dari jalur afirmasi ke jalur zonasi, nah pada saat inilah boleh melakukan
perubahan daya tampung. Jadi jangan waktu pelaksanaan atau mungkin ketika pergeseran dari jalur zonasi kelurahan ke zonasi provinsi. Nah, itu silahkan melakukan perubahan. Jadi jangan di tengah jalan ketika proses seleksi masih berlangsung. Nah, terkait dengan mutasi, nah ini mungkin Bu Ida tadi sudah menjelaskan ya. Mungkin dari saya itu cukup, Bu. Mungkin ada penanya lagi, ada yang kurang jelas? Ya, saya nanya Pak. Dari mana Pak? Halo, dari Pegadungan Pak. Pak Sukirno ya? Iya betul. Mau nanya itu Pak. Tadi dijelaskan Pak sama Pak Haji Momon bahwa zonasi kelurahan kalau tidak diterima bisa mendaftarkan melalui zonasi provinsi. Kalau tidak seperti itu. Kemudian kalau seandainya orang tua murid tersebut tidak mendaftarkan di zonasi kelurahan, apakah bisa langsung mendaftar ke zonasi provinsi? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sukirno. Berikutnya, ya Pak. Silakan. Halo Pak, dari ini Pak Sukarna dari Kembangan Utara 05. Ya, silakan Pak. Ya, saya punya pengalaman untuk di tahap inklusi itu tahapan daftarnya sepertinya agak membingungkan orang tua. Waktu inklusi itu orang tua kan dari daring itu memverifikasi berkasnya. Nah, ketika itu sekolah sudah mengkonfirmasi berkas itu. Nah, ternyata orang tua tidak mengerti. Setelah daftar itu diverifikasi oleh sekolah, mereka melanjutkan dengan pilihan sekolah. Ternyata mereka pikir setelah upload berkas itu sudah daftar. Ternyata mereka tidak melakukan pilihan sekolah setelah diverifikasi oleh sekolah. Akhirnya siswa inklusi kami yang harusnya 4, yang 2 itu tidak melakukan pilihan sekolah. Jadi yang 2 itu gagal diterima. Itu untuk tahapan daftarnya mungkin agak dipersingkat lagi. Kemudian Pak, untuk lapor diri, mungkin di menunya terutama di operator ditampilkan untuk teleponnya untuk menu lapor diri. Jadi kalau mereka lupa atau apa, bisa diingatkan oleh sekolah. Dan satu lagi Pak, untuk kemarin itu jalur afirmasi itu banyak orang tua yang mengadukan ke posko kami, katanya susah sekali untuk daftar. Itu siswa kami SD yang mau ke SMP, katanya susah sekali untuk daftar jalur afirmasi KJP. Katanya karena servernya sangat padat sekali waktu jalur afirmasi itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk jalur afirmasi itu kan hanya SMP, dan untuk KJP itu untuk SMP dan ke atas. Untuk SD itu tidak ada jalur KJP afirmasi. Jadi masih SD itu tidak ada yang daftar. Nah, untuk zonasi ini kan semuanya melakukan daftar apa untuk zonasi? Yang bisa satu, tapi kakaknya. Jadi untuk ibunya, iya deh saya nunggu minta untuk servernya bagaimana untuk di zonasi ini, karena nanti semua dari SD sampai SMA semua akan melakukan daftaran. Jadi saya takut servernya down lagi seperti di jalur afirmasi. Semoga ada perbaikan di jalur zonasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi Pak. Pak, gue nanya lagi Pak. Halo Pak. Mau nanya. Suaranya yang lain di-unmute dulu Pak. Langsung ya, silakan dibuka lagi Pak.
suaranya Pak. Jelas, Pak Nasir. Suaranya nggak jelas Pak. Pak Nasir suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Silakan coba ulang lagi Pak Nasir. Belum jelas suaranya. Dilanjut yang lain aja Pak, nggak jelas suaranya. Baik, yang lanjut satu lagi silakan. Nasir lewat. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Momon, Bu Ida, teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan operator, sahabat sekalian Jakarta Barat. Saya perwakilan dari DJ Kusuma 02 pagi. Ingin menanyakan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh dari pihak tadi. Lip aja ya. Mohon maaf, terkait tadi yang disampaikan oleh Dukcapil, bahwasanya untuk yang per 1 Juni, dari PAID, yang lebih dari 1 Juni 2019. Ini Pak, untuk siswa. Silakan Pak Ucup. Ya, saya lanjut ya, mohon maaf. Tadi yang disampaikan oleh Dukcapil terkait dengan orang tua atau calon pendaftar yang membawa kakak per update 1 Juni, di atas 1 Juni 2019, bahwasanya bila di dalam sistem tidak bisa dilanjut, tetapi di sistem bisa dilanjut, kita bisa laksanakan secara biasanya untuk membantu. Tapi pada saat di sistem nanti tidak bisa mendaftar dia untuk meneruskan, tadi dari pihak Dukcapil ada nota dinas yang bisa membantu untuk menginputkan ke dalam sistem atau menginjek data orang tua tersebut untuk bisa lanjut. Nah, tadi Pak Ai terakhir menyampaikan bahwasanya per 1 Juni 2019 itu harus masuk daftar yang luar DKI. Artinya kesempatan orang tua itu berkurang karena untuk jalur zonasi, misalkan zonasinya sesuai dengan kelurahan itu kan kesempatannya lebih besar. Pada saat diarahkan untuk daftar luar DKI itu kesempatannya lebih kecil karena persentase penerimaan lebih kecil. Artinya kita pelayan masyarakat di sini, kalau memang ini valid jadi tidak ada kuota untuk yang lebih dari tanggal 1 Juni ini, pastikannya untuk stop atau tidak bisa mendaftar. Tapi kalau misalkan memang Dinas Pendidikan bisa membantu, artinya semua harus sama, warga DKI yang sudah mempunyai kakak tadi dan memang bisa pihak Dukcapil diinjek, ya kita seyogyanya membantu agar menjadikan masyarakat ini terbantu gitu Pak. Mungkin itu aja masukannya. Terus terkait dengan tadi Bu Ida yang sampaikan, terima kasih penjelasannya Bu Ida, bahwasanya di sekolah memang harus membuka posko, kita pelayanan, kita layani sesuai dengan protokol kesehatan. Namun kendalanya pastinya kalau misalkan kita sudah membuka dan banyak orang tua yang kecakapan dalam IT-nya kurang mampu berbasis daring, pasti kita bantu dari awal sampai dengan proses akhir. Dan nanti kita arahkan mungkin untuk lapor diri pun karena user password yang digunakan itu kan berbasis personal Pak. Masing-masing orang itu mempunyai user password. Nah pada saat nanti kita berikan ke orang tua tidak bisa lapor diri berbasis daring juga. Artinya tetap mereka akan datang ke sekolah untuk lapor diri. Nah kita sebagai operator pastinya membantu secara maksimum agar sampai tuntas bahwa orang tua itu masuk atau calon orang tua itu masuk ke dalam seleksi. Mungkin itu aja Pak ya. Terkait dengan zonasi tadi saya beberapa sekolah yang menyampaikan adanya zonasi yang seperti Cengkareng Timur 15, 14, 16 dan 22. Betul tadi untuk SDN 22 itu masuknya ke zonasi berbarengan dengan SDN Cengkareng Timur 21. Sedangkan Cengkareng Timur 21 itu jarak tempuhnya dengan SDN yang satu komplek itu luar biasa sekitar 2 sampai dengan 3 kilo. Nah, artinya emang harus ada evaluasi tahun ke depannya, jangan sampai tahun ini nanti data tahun depan sama gitu. Emang harus ada evaluasi terkait dengan irisan zonasi. Mungkin itu aja masukannya Pak Aib. Beda, terima kasih, mohon maaf.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wida dulu, silakan Wida. Terima kasih, saya sambil nyambi nih tadi Pak. Yang saya dengar tadi dari Wijaya Kusuma 02, ketika mereka sudah dibantu di sekolah dalam rangka pendaftaran sampai dengan lapor diri, tentunya kita mitigasi seandainya mereka juga lapor dirinya nggak bisa, ya karena keterbatasan, ya dibantu, ya tetap dibantu oleh sekolah. Tetapi tetap menggunakan, sekali lagi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, jangan sampai nanti orang tua berbondong-bondong minta lapor diri, lupa bahwa sekarang ini kita sedang menjaga jarak antar orang, ya seperti itu. Tetap dibantu ya, Wijaya Kusuma 02, ya daringnya apa lapor dirinya begitu. Siap Bu Haji, siap. Ya. Insya Allah dibantu semaksimal mungkin pelayanannya. Kemudian yang jarak antara 21 dengan 22 jauh, yang nggak usah dipilih, ya nggak usah dipilih. Tapi dia masuk dalam Cengkareng Timur, artinya kesempatan dia memilih sekolah 21, memilih sekolah 22, memilih sekolah 15 dan seterusnya tergantung dari di mana dia tempat tinggal. Artinya pilihannya banyak, bisa saja orang yang dari Cengkareng Timur 15 tetapi karena bapak ibunya bekerja ke arah Cengkareng 21, maka diberikan kesempatan mereka, karena itu kan jalan raya, berikan kesempatan kepada mereka. Dan ini adalah hasil dari rembukan di kecamatan lewat pengawasnya, tentunya juga lewat kepala sekolahnya. Kalau memang ada masukan seperti itu nanti kita akan evaluasi, tapi sekali lagi kami menentukan zonasi itu berdasarkan usulan dari bawah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin saya menambahkan ya sedikit. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama terkait yang mendaftar di zonasi kelurahan, apakah tidak bisa daftar di jalur, tidak ikut jalur zonasi kelurahan, apakah bisa ikut di jalur zonasi provinsi? Bisa Pak. Jadi sistemnya yang sekarang adalah untuk mengajukan akun aja. Setelah dapat akun, dapat token, itu baru bisa digunakan untuk memilih sekolah. Nah, untuk memilih sekolahnya, kalau seandainya di zonanya ada sekolah yang tidak sesuai, ya berarti bisa langsung ikut di zonasi provinsi. Jadi bisa ya Pak. Izin nambahin Pak. Di jalur. Oke, terima kasih. Intinya bisa. Terima kasih Pak. Kalau tahun lalu nggak bisa soalnya. Bisa. Izin menambahkan. Dengan yang pertanyaan nomor 2, tahapan jalur inklusi ya. Nah, tahapan jalur inklusi tadi sudah dijelaskan ada beberapa yang membingungkan katanya ya. Jadi memang mungkin karena ini baru Pak, jadi tahapan dari inklusi setelah di-approve dari operator sekolah, tahapan selanjutnya adalah orang tua harus memilih sekolah lagi. Nah, itu mungkin yang terlupakan ya. Sebenarnya bukan hanya orang tua, dari sistem kami itu banyak operator pun banyak yang belum paham ketika ada orang tua yang mengajukan di jalur inklusi, ini juga pihak sekolah ada yang tidak memverifikasi, bahkan tidak tahu cara memverifikasinya seperti apa. Itu pun banyak terjadi ya. Kemudian untuk lapor diri, sebenarnya di menu operator sudah ada menu laporan, itu bisa di-download hasil seleksinya, dan ada nomor telepon di situ. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memantau melalui nomor telepon itu. Kemudian ada isu kemarin katanya jalur afirmasi sistem down atau susah ya. Jadi tidak ada isu seperti itu ya. Jadi yang kami terima ini cukup lancar dan tidak ada kendala. Mungkin ada kendala ketika ada permasalahan di KJP-nya atau di afirmasinya ya. Secara sistem tidak ada masalah Pak. Dan mudah-mudahan zonasi di tahap hari besok tidak ada kendala. Dan terkait dengan KK yang terbit lewat dari 1 Juni 2019, ini yang saya maksudkan, itu KK-nya benar-benar KK baru ya, jadi bukan KK lama. Jadi kita tidak bisa menginjek menjadi
masuk DKI. Kenapa? Karena kita buat aturan seperti itu sebenarnya untuk melindungi warga DKI juga. Ini kan berarti kakak-kakak baru kan berarti orang luar. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu, kita buat aturan kakaknya paling lambat 1 Juni 2019. Jadi kalau seandainya kakaknya baru, memang benar baru 1 Juni 2019, jangan diarahkan ke posko. Karena di posko pun saya yakin nggak bisa membantu itu. Karena sudah kita komitmen buat aturan 1 Juni 2019. Jadi buat apa kalau kita buat aturan tapi bisa diinjek-injek juga, nggak ada percuma aturan itu ya. Nah mungkin Mas Marta ada tambahan, silakan Mas Marta. Ya, makasih Pak Id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon diperhatikan karena saya sedikit menjelaskan masalah teknis ini benar-benar terkait teknis. Tadi ada kesalahpahaman tuh terkait dari SDM tadi ke Kedoya Utara ya. Selalu berasumsi afirmasi itu hanya untuk jalur KJP. Padahal afirmasi itu melekat juga untuk CPDB yang orang tuanya terdaftar di DTKS atau terdaftar di Jaklingko atau terdaftar di Kartu Pekerja Jakarta. Jadi jangan sekali-sekali mengasumsikan afirmasi itu hanya khusus penerima KJP. Nah sekarang secara teknis Bapak, sekarang itu jadwalnya jadwal lapor diri afirmasi. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan di web publik Bapak Ibu, hasil seleksi di jalur afirmasi SD itu munculnya hanya afirmasi DTKS, Jaklingko dan KPJ. Sekarang diperhatikan hasil seleksinya apakah ada yang mendaftar di jalur itu, karena hari ini sampai jam 2 itu adalah lapor diri. Jangan sampai kelewat lagi yang lapor dirinya. Jadi sekali lagi afirmasi di SD bukan afirmasi KJP, tapi afirmasi KPJ, afirmasi Jaklingko dan afirmasi DTKS. Saya cek kemarin itu masih ada SD yang menerima. Jadi wajib lapor diri hari ini. Ini tolong diperhatikan sekali lagi, cek di web publik hasil seleksi apakah ada di sekolah kami, di sekolah saya yang ikut daftar afirmasi jalur KPJ. Nah, teknis yang kedua, selanjutnya untuk verifikasi, tolong diperhatikan kepada operator, verifikasi itu ada 3 jenjang, ada 3 jalur Bapak Ibu. Jalur inklusi, jalur PTO, dan jalur prestasi non akademik. Nah, kalau di SD hanya 2 jalur, jalur inklusi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Yang inklusi sudah lewat dan itu ada kasus 113 CPDB yang tidak diverifikasi. Nah, ini jangan sampai kejadian juga di jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Karena kalau tidak diverifikasi, CPDB tidak dapat memilih sekolah. Jadwal pelaksanaan jalur PTO itu sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Jadi masih ada kesempatan yang belum verifikasi berkas PTO dan anak guru, sekarang diverifikasi berkasnya. Hanya ada 2 berkas Bapak Ibu. Berkas surat tugas orang tuanya dan surat SPTJM-nya, hanya itu yang diperiksa. Tidak ada lagi berkas domisili. Meskipun dia dari luar DKI, tapi kalau mengikut dari jalur PTO anak guru, tidak perlu ditanyakan kakaknya dari mana. Karena yang diupload hanya 2 berkas, yaitu SPTJM dan surat tugas. Nah, perbedaannya, operator jangan sampai salah setting status. Anak guru di setting PTO, anak PTO di setting anak guru. Itu jangan sampai salah status meskipun seleksinya sama, tapi haknya yang berbeda. Anak guru, jika di setting anak guru hanya dapat memilih 1 sekolah. Di tempat gurunya mengajar, di tempat orang tuanya mengajar. Tapi kalau PTO, perpindahan tugas orang tua, wajib disetting bukan anak guru dapat memilih 3 sekolah. Jadi perbedaannya itu, jangan sampai salah setting operatornya. Jadi sekali lagi, kalau secara rekap
teknis, perhatikan nanti lapor diri afirmasi itu bukan hanya KJP. Yang kedua itu verifikasi berkas. Verifikasi berkas SD itu ada di jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Jadi sekali lagi masih ada tanggal 3 Juli kita mulai untuk pengumuman jalur PTO. Demikian Pak Id, terima kasih. Oi, kok kan suaranya sih? Ya, lanjut. Lanjut Bang Nandar, lanjut Bang Nandar. Di unmute dulu. Kepada Ibu, dan mungkin kita lihat setelah kita dengar sedikit paparan dan mungkin kita lanjutkan kepada termin selanjutnya. Bapak Ibu mau di-unmute dulu biar kita fokus. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, 3 orang penanya lagi. Masih ada. Izin bertanya Pak. Tadi Pak Ait, mohon maaf, yang pertanyaan nomor 1 yang terkait dengan yang disampaikan oleh Dukcapil bahwasanya ada tadi yang diinjek atau dibantu. Nah terkait dengan yang baru memang kita tanya dulu ke orang tua terkait dengan kakak, misalkan kakaknya per 1 Juni 2019 bahwasanya kakaknya memang benar-benar baru dan warga pindah, memang mungkin kita bisa menerangkan sesuai dengan aturan ketentuan teknis dari Dinas Pendidikan nomor 105 itu. Tapi kalau misalkan memang orang itu sudah berlama di DKI karena hanya menambahkan kartu keluarga, anggota keluarga, namun pendidikannya tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan, nah berarti kan ada yang harus kita sampaikan ke pihak dinas bahwasanya kita arahkan ke posko terdekat, misalkan Jakarta Barat ada di 33 gitu, itu bisa kita sampaikan ke sana. Kalau yang dimaksud tadi Pak Ait kan hanya yang baru saja, memang benar-benar baru. Tapi kalau misalkan yang terjadi permasalahan seperti itu, dalam arti dia menambahkan anggota keluarga, tercatat di kakaknya itu lebih dari 1 Juli 2019, namun sebelumnya dia mempunyai kakak DKI, artinya warga DKI yang berlama di Jakarta itu. Nah itu kan tetap harus bisa dibantu seharusnya, karena haknya sebagai warga DKI. Ini itu aja Pak, tadi penambahannya, terima kasih, tolong dibantu, biar nanti satu suara kita menyamakan atau menyampaikan ke masyarakat umum. Artinya kayak kemarin yang bahwasanya harus zonasi dulu baru usia. Nah, apakah nilai itu? Nah, ini belum ada satu paham juga teman-teman. Maksudnya menyampaikan nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari yang kelas 6 mau ke SMP, itu bagaimana sih, Pak? Cara penilaiannya gitu. Nah, jadi kita disampaikan secara umum di sini biar bisa menyampaikan ke masyarakat bahwasanya aturan ketentuannya seperti ini dengan yang simple tapi jelas dan bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini Pak Lucu, mungkin Bu Ida bisa menambahkan Bu Ida terkait masalah yang tadi ditanyakan. Agak ada. Udah kan, gue saya balik lagi ya. Agak ada Bu. Ini jacknya ada suaranya. Oh ada regen nggak panitia? Gimana? Lagi silakan. Saya boleh nanya Pak. Mas Wanta. Kalau Dukcapil di Pusdadikom aja Pak, atau di Dukcapil Pak? Oh gitu Bu Ida. Ya. Baik. Izin Pak Ait boleh menambahkan dari Dukcapil? Silakan Pak, silakan. Ya, jadi memang begini, sebetulnya lebih tepatnya bukan tanggal cetak kakak ya. Jadi misalnya anak itu sudah terdaftar di kakak yang sebelumnya, misalnya sudah sejak lama, itu bisa diproses. Misalnya awalnya dia tinggal dengan kakeknya di Jakarta gitu kan, terus dia pindah ke kakak orang tuanya di Jakarta juga, itu sudah otomatis masuk
ke dalam data PPDB. Kendalanya itu misalnya dulu kakak sebelumnya itu di Jakarta Timur, lalu kakak yang barunya itu yang setelah kakak Jakarta Barat. Nah, dia masuknya zona yang wilayah timur. Itu aja kendalanya. Tapi kita pastikan lebih tepatnya bukan tanggal cetaknya, tapi berada di kakak DKI itu sejak kapan gitu. Jadi kakak yang lama itu secara sistem diakui masuk gitu kan. Hanya posisinya, alamatnya belum tentu persis di kakak yang sekarang. Gitu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ega. Makanya dia masuk dia menimbrung dengan SD. Kepada Ibu. Maaf Pak Bib, saya boleh nanya? Silakan Pak Betu ya. Udah dulu tuh. Kebetulan saya operatornya Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada siswa kami dari SD itu masuk ke SMP. Kebetulan kemarin itu lewat jalur prestasi Pak. Nah, Bos datang, bos. Diterima di jalur prestasi, tapi dia tidak lapor diri. Nah, pertanyaannya apakah bisa untuk masuk ke jalur zonasi atau jalur selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ida bisa dijawab Bu Ida. Kami silakan. Dia tidak lapor diri. Jangan. Karena apa? Kasihan soalnya nih yang kalau jalur prestasi tidak lapor diri karena apa? Ketidaktahuan atau kesalahan operator. Jadi gini Bu, jadi pilihan pertama dia nggak terima, dan pilihan ketiga dia nggak mau sebenarnya, dan dia tidak lapor diri. Nah, apakah bisa lanjut ke tahapan gitu ya? Pahit bisa jawab ini Pahit. Bu Ida. Mas Marta. Oke. Dia tidak lapor diri. Ya, oke. Ya. Dia tidak lapor diri kan berarti masih gantung. Ya, Ibu. Kalau mulu. Nah, saya menjawab pertanyaan. Ya, Ibu. Ya. Menjawab pertanyaan barusan terkait apakah yang CPDB yang ikut jalur prestasi non akademik boleh ikut ke tahapan selanjutnya. Pertanyaan itu Pak ya. Di Juknis Bapak, di Juknis 501 di khusus, bukan ada kekhususan bukan kekhususan, tapi dibunyikan di Juknis tersebut CPDB dari jalur prestasi non akademik yang tidak melakukan proses lapor diri dapat melakukan ke tahapan PPDB jalur lainnya. Coba Bapak buka lagi di Juknis 501 yang tidak lapor diri di jalur prestasi non akademik itu dapat mengikuti PPDB jalur lainnya. Berbeda dengan jalur afirmasi, berbeda dengan jalur zonasi. Itu dibunyikan jika CPDB tidak melakukan proses lapor diri, itu tidak dapat mengikuti proses selanjutnya, hanya dapat mengikuti proses PPDB tahap akhir. Jadi perbedaannya itu kalau CPDB dari jalur non akademik yang tidak mengikuti, yang tidak lapor diri, masih ada tahap PPDB jalur lainnya. Tapi kalau yang afirmasi, kalau yang zonasi yang tidak lapor diri, itu otomatis ke blok, otomatis langsung tidak bisa mengikuti jalur lainnya, hanya dapat mengikuti tahap akhir dia mendaftar. Jadi kalau ada bangku kosong kalau tahap akhir gitu. Nah, tadi saya kelewat satu Bapak Ibu, karena SD ini hampir sama dengan SMP, jadi buka PPDB untuk yang kelas 1 juga, buka juga pelayanan untuk PPDB yang kelas 6 yang ingin melanjutkan ke SMP. Nah, itu jadi mohon diperhatikan untuk CPDB yang mau melanjutkan ke kelas 7 ke SMP-nya. Iya, saya yang ngomong. Jika ada CPDB yang datang ke sekolah Bapak Ibu yang kelas 6 yang ingin meminta data, nilai, akreditasi, terusnya biodata, tolong diakomodasi. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan CPDB kita yang kelas 6 ingin melanjutkan di wilayah lain.
Itu. Jadi karena wilayah lain juga mengikuti hampir sama caranya, ada nilai A-rapor dan nilai akreditasi, tolong difasilitasi jika ada CPDB kelas 6 yang ingin meminta data akreditasi, yang ingin meminta data nilai rapor, gitu seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jika ada kesalahan akreditasi, sekali lagi karena nilai akreditasi itu digunakan untuk jalur prestasi akademik, jika masih ada kesalahan terkait data nilai, mohon segera diperbaiki, dikonfirmasi. Karena kemarin di Jakarta Pusat sudah ada satu sekolah yang salah nilai akreditasi saat cetak akun, nilainya tidak sesuai dengan nilai akreditasi sekolah. Jadi nanti bisa langsung kita TL. Demikian Bang Nandar, silakan. Ya, terima kasih Pak Mata. Sudah jelas ya, Pak, menjadi operator. Terima kasih, Cukup jelas. Terima kasih. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Lagi saya kasih kesempatan satu orang penanya, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup Zoom meeting kita pada kesempatan hari ini. Ada? Atau mungkin cukup jelas semua? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau kasih statement ini. Saya. Baik, silakan. Mungkin Bu Ida dikasih. Baik, teman-teman ketua panitia di sekolah dasar maupun yang sudah masuk ini dari SMP, SMA, SMK, bahwa besok adalah PPDB jalur zonasi. Pengalaman yang kemarin, jalur inklusi maupun afirmasi, banyak terdapat laporan-laporan yang seharusnya bisa tidak terjadi, ya, seperti lupa atau lalai tidak mengecek data yang ada di komputer, kemudian terjadi sehingga mereka tidak diverifikasi dan sebagainya. Nah, untuk zonasi untuk SD besok ya adalah jalur zonasi yang sudah ada dalam SK zonasi. Bapak Ibu dengan sangat perhatikan betul-betul kalau memang untuk SD mereka tidak bisa menggunakan secara daring, Bapak Ibu ketua PPDB atau yang bertugas melayani PPDB pastikan juga bisa melayani secara luring dengan pilihan terakhir. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan lewat telepon, lewat WA, lewat email kepada teman-teman atau orang tua yang mendaftar. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan, pastikan layanan secara luring di sekolah. Ya, di sekolah dengan artian Bapak Ibu melayani secara tatap muka. Nah, untuk itu ketika dilayani dengan tatap muka, pastikan juga kita menjaga atau melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, di dalam ruangan diatur sedemikian rupa, dibuat daftar hadir, dibuat nomor antrian, sehingga jika nomor antriannya lebih dari 10, pastikan dia akan dilayani pada pukul berapa, sehingga mereka tidak menjadi berlama-lama di sekolah, sehingga nantinya bisa menimbulkan kerumunan-kerumunan akibat ketidakteraturan yang kita lakukan di sekolah. Sekali lagi saya mohon dengan sangat, besok adalah proses zonasi. Banyak sekali masyarakat yang berburu untuk bisa masuk ke SD negeri, SMP negeri, SMA, SMK negeri. Nah, untuk itu pastikan layanan kita yang terbaik, lakukan dengan baik, protokol kesehatannya diperhatikan, sehingga apa yang kita tidak inginkan tidak terjadi besok. Sukses untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas layanan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan PPDB jalur zonasi tanpa ada kendala apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.